Bravo TNI, 3 anggota KKB dilumpuhkan di Intan Jaya. Begini kronologi pengejarannya. Sebanyak 3 anggota KKB, kelompok kriminal bersenjata dilumpuhkan pasukan TNI di Sugapa, Intan Jaya, Papua. Dilumpuhkan 3 anggota KKB tersebut saat personel TNI tengah melakukan pengejaran pelaku penembakan anggota TNI bernama Prada Ginanjar. Informasi didapat dari akun prajurit cendrawasih. 3 orang dilumpuhkan itu anggota KKB. Keanggotaan KKB itu berdasarkan KTP yang bersangkutan, yaitu James Sukapa, Janerius Sani, dan Janius Bakau. Sedangkan kronologi terungkap saat personel TNI melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan anggota TNI Prada Ginanjar. Anggota TNI yang sedang melakukan pemeriksaan identitas warga dikejutkan seorang pria berusaha merebut senjata personel TNI. Kesigapan prajurit TNI mampu mempertahankan senjata. Sebaliknya, seorang yang belakangan diketahui merupakan anggota KKB bernama James Sukapa itu berusaha melarikan diri. Personel TNI kemudian melumpuhkan anggota KKB di bagian tangan. Selanjutnya, anggota KKB masih melarikan diri dengan cara melompat ke arah dalam jurang dan menghilang. Atas kondisi demikian, personel TNI terus melakukan penyisiran dan pengejaran. Akhirnya didapat informasi dari warga bahwa ada yang terluka tembak ke puskesmas Sukapa. TNI mendatangi puskesmas Sukapa, tetapi James Sukapa bersama 2 rekannya yang juga tercatat sebagai anggota KKB, yakni Janerius Sani dan Janius Bagau, berusaha menyerang aparat TNI. Mereka kembali berupaya merebut senjata milik TNI, namun tetap gagal. Ketiganya berusaha melarikan diri ke dalam hutan, tetapi personel TNI memberikan tembakan peringatan dan meminta ketiganya menyerah. Masih menurut informasi akun prajurit cendrawasih, ketiga KKB itu justru menembak balik ke arah TNI. Disebutkan personel TNI yang melakukan pengejaran tersebut terpaksa melumpuhkan ketiganya. Ternyata senjata yang dipakai anggota KKB ini adalah senjata milik TNI yang diambil dari reruntuhan helikopter milik TNI yang terjatuh tahun 2019 lalu. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko telah memastikan bahwa negara akan mengambil langkah lebih tegas dalam pengamanan di 3 wilayah Kabupaten Papua. Ketiga wilayah itu Kabupaten Duga, Intan Jaya, dan Puncak. Menurutnya, 3 daerah yang dimaksud telah menjadi sarang kekejaman KKB Papua yang telah merenggut banyak korban, baik dari warga sipil maupun TNI Polri. 3 daerah merah rawan KKB Papua bakal mendapat penanganan lebih tegas dari TNI Polri, kata Muldoko dalam keterangan Senin 1 Mei 2023. Saya kembali ingatkan, TNI Polri akan mengambil langkah yang lebih tegas, khususnya terhadap 3 kabupaten, sambungnya. Muldoko menyebut kini di tanah Papua terdapat 6 provinsi dan 42 kabupaten atau kota, namun hanya 3 kabupaten di atas yang disebutkan sebagai zona merah. Hanya 3 kabupaten yang memang kita nyatakan sebagai daerah merah karena di daerah itulah sering terjadi tindak kekerasan, ujarnya. Muldoko menjelaskan mengapa ketiga wilayah itu disebut daerah merah. Daerah-daerah itu sering terjadi tindak kekerasan dalam bentuk pemerkosaan maupun pembunuhan oleh kelompok gerakan separatis, terangnya. Terlebih lagi, kata Muldoko, semua kekerasan yang dilakukan KKB itu lebih ditujukan kepada masyarakat sipil, bahkan terhadap anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan. Kelompok separatis telah melakukan pelanggaran HAM yang sungguh luar biasa pada masyarakat sipil, pada perempuan, kepada anak-anak, bentuknya pembunuhan dan pemerkosaan, ungkapnya. Untuk itu saya mengingatkan TNI Polri akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas demi melindungi masyarakat, pungkasnya.
Gunakan panah, warga perangi KKB, teroris di Wilogai, Papua. Warga di Wilogai, Papua melakukan perlawanan terhadap teroris kelompok kriminal bersenjata KKB dengan panah dan busur. Warga tak gentar menghadapi KKB. Informasi perlawanan warga terhadap KKB diterima Kapendam 18 garis miring Cendrawasih Kolonel Kap Herman Taryaman. Mereka melakukan perlawanan dengan senjata tradisional. KKB selama ini seringkali menjadikan masyarakat sebagai tameng saat melarikan diri dari kejaran anggota TNI Polri, ujar Herman Taryaman dilansir Antara, Selasa 25 April 2023. Sejauh ini belum diketahui ada tidaknya korban dalam peristiwa tersebut. Sementara Forkompimda di Kabupaten Intan Jaya sudah melakukan pertemuan dan sepakat melawan gerombolan KST atau KKB yang selalu mengganggu keamanan. Saat ini anggota TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi adanya gangguan dari KKB, ujarnya. KKB terus melakukan aksi brutal dengan mengganggu keamanan masyarakat, khususnya yang berpemukim di Kampung Sembili, Usagi, dan Kampung Mamba Bawah. Bahkan pada Senin 24 April, KKB menembaki anggota BRIMOB yang ada di Kampung Wilogai. Kemudian terjadilah baku tembak setelah anggota TNI yang berasal dari Satgas Yonif 305 garis miring TKR membantu dan melakukan penembakan ke arah KKB.